Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Kerana Melempang. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama, Fenty Wulandari. Yang kedua, Fitri Medensi. Yang ketiga, Junaidi, saya sendiri. Yang keempat, Ketut Dwi Purwanti. Yang kelima, Sepiani. Dan yang keenam, Tri Oktaviani. Baik, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerjasama kami. Kelompok kami membahas tentang 10 hal. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip persepsi. Yang keempat, prinsip tujuan. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Yang kesembilan, prinsip belajar psikomotor. Yang kesepuluh, prinsip evaluasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari pemateri yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Kerana Melempang. Perkenalkan, nama saya Sepiani, NIM 1800063. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang prinsip kesiapan. Di mana prinsip kesiapan, proses belajar yang dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berdasarkan prinsip kesiapan ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Seseorang individu akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya bila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. 2. Kesiapan untuk belajar harus dikaji bahkan diduga. 3. Jika seorang individu kurang memiliki kesiapan untuk suatu tugas, kemudian tugas itu sebaiknya ditunda sampai dapat dikembangkan kesiapan itu, atau guru sengaja menata tugas itu sesuai dengan kesiapan siswa. 4. Kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan. 5. Bahan-bahan, kegiatan, dan tugas sebaiknya divariasikan sesuai dengan faktor kesiapan kognitif, efektif, dan psikomotorik dari berbagai individu. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari siswa untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Berkenaan dengan motivasi ini, ada prinsip yang sebaiknya kita perhatikan. 1. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional, tetapi di samping itu ia dapat diberi dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang ia miliki saat ini. 2. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. 3. Dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi siswa. 4. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti rasa rendah diri atau keyakinan diri. 5. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. 6. Motivasi bertambah bila para siswa memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian besar dari kebutuhannya dapat dipenuhi. 7. Kajian dan penguatan guru, orang tua, dan teman sebaya berpengaruh terhadap motivasi dan perilaku. 8. Intensif dan hadiah material kadang-kadang berguna dalam situasi kelas.
Meskipun memang ada bahayanya bila siswa belajar karena ingin mendapat hadiah dan bukan karena memang ingin belajar. 9. Kompetisi dan intensif bisa efektif dalam memberi motivasi, tapi bila kesempatan untuk memang begitu kecil, kompetisi dapat mengurangi motivasi dalam mencapai tujuan. 10. Sikap yang baik untuk belajar dapat dicapai oleh kebanyakan individu dalam suasana belajar yang memuaskan. 11. Proses belajar dan kegiatan yang dikaitkan kepada minat siswa itu dapat mempertinggi motivasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri yang selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang prinsip persepsi dan prinsip tujuan. Sebelumnya, Tabe selamat lingualatai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Langsung saja, prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda dari yang lain. Persepsi mempengaruhi perilaku individu. Berkenaan dengan ini, ada beberapa hal yang penting harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu, setiap siswa melihat dunia berbeda satu dari yang lainnya, karena setiap siswa memiliki lingkungan yang berbeda. Yang kedua, seseorang menafsirkan lingkungan sesuai dengan tujuan, sikap, alasan, pengalaman, kesehatan, perasaan, dan kemampuannya. Yang ketiga, cara bagaimana seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap perilakunya. Yang keempat, siswa dapat dibantu dengan cara memberi kesempatan menilai dirinya sendiri. Dan yang kelima, persepsi dapat berlanjut dengan memberi siswa pandangan bagaimana hal itu dapat dilihat. Yang keenam, kecermatan persepsi harus dicek. Kemudian materi yang selanjutnya, prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar dalam pikiran dan diterima oleh siswa pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Mengenai tujuan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan seyogyanya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. Kedua, dalam menetapkan tujuan, seyogyanya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketiga, siswa akan dapat menerima tujuan yang dirasa akan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, tujuan guru dan siswa seyogyanya sesuai. Yang kelima, aturan-aturan atau ukuran-ukuran yang ditetapkannya oleh masyarakat dan pemerintah biasanya akan mempengaruhi perilaku. Yang keenam, tingkat keterlibatan siswa secara aktif mempengaruhi tujuan yang dicanangkannya dan yang dapat ia capai. Yang ketujuh, perasaan siswa mengenai manfaat dan kemampuannya dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedelapan atau yang terakhir, tujuan harus ditetapkan dalam rangka memenuhi tujuan dengan jelas dan dapat diterima. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri yang selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu, Tabe selamat lingualatai, salam sahujud karena yang melempang. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi kelima dan keenam, yaitu prinsip perbedaan individual dan prinsip transfer dan regenerasi. Yang pertama yaitu prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pembelajaran memperhatikan
perbedaan individu dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, para pelajar dapat dibantu dalam memahami kekuatan dan kelemahannya. Kedua, para pelajar perlu mengenal potensi dan seyoknya untuk melaksanakan kegiatannya. Yang ketiga, menumbuhkan variasi tugas dan bahan dan metodenya yang sesuai dengan tujuan, minat, dan latar belakang. 4. Pelajar cenderung memilih pengalaman belajar sesuai dengan pengalaman masa lampau yang ia rasakan. Kelima, kesempatan yang tersedia untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kuat bila individu tidak merasa terancam. Yang keenam, pembelajaran yang didorong untuk mengembangkan kekuatan akan mau belajar lebih giat lagi. Selanjutnya, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menyerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi baru. Yang perlu diingat yaitu yang pertama, tujuan belajar daya tahan ingat dapat memperkuat retensi. Yang kedua, bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diserap dengan baik-baik. Yang ketiga, retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis di mana proses belajar itu terjadi. 4. Latihan yang berbagi-bagi memungkinkan retensi yang baik. Kelima, penelaahan bahan-bahan yang faktual, keterampilan, dan konsep dapat meningkatkan retensi dan nilai transfer. 6. Proses belajar cenderung terjadi bila kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil memuaskan. Ketujuh, sikap pribadi, perasaan atau suasana emosi para pelajar dapat menghasilkan proses peluapan hal-hal tertentu. Kedelapan, proses saling mempengaruhi dalam belajar akan terjadi bila bahan baru yang sama dipelajari bahan yang lalu. Kesembilan, yaitu pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan generasi. 10. Transfer hasil belajar dalam situasi baru. Ke-11, tahap proses belajar seyoknya memasukkan usaha menarik generasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderatornya. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri yang selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Salamat Linguna Latai, Salam Sujud Karendam Malempang. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi tentang prinsip kognitif dan prinsip belajar afektif. Prinsip belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam belajar kognitif. Yang pertama, perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses-proses belajar kognitif terjadi. Yang kedua, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individual yang ada. Yang ketiga, bentuk-bentuk kesiapan, perbendaharaan kata, kemampuan membaca, kecakapan, dan pengalaman berpengaruh langsung terhadap proses belajar kognitif. Dan yang keempat, pengalaman belajar harus diorganisasikan ke dalam satuan-satuan atau unit-unit yang sesuai. Yang kelima, bila menyajikan konsep, kebermaknaan dari konsep amatlah penting. Dan yang keenam, dalam pemecahan masalah, para pelajar harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah, dan memungkinkan berpikir menyebar. Dan yang ketujuh, perhatian terhadap proses mental yang lebih daripada terhadap hasil kognitif dan afektif akan lebih memungkinkan terjadinya proses pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan penalaran. Prinsip belajar afektif.
Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan juga sikap. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hampir semua situasi kehidupan mengandung aspek afektif. Yang kedua, hal bagaimana para pelajar menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. Yang ketiga, suatu waktu, nilai-nilai yang penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan tetap melekat sepanjang hayat. Yang keempat, sikap dan nilai sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain dan bukan sebagai hasil belajar langsung. Yang kelima, sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Dan yang keenam, nilai-nilai yang ada pada diri individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Yang ketujuh, proses belajar di sekolah dan kesehatan mental memiliki hubungan yang erat. Yang kedelapan, belajar afektif dapat dikembangkan melalui interaksi guru dengan siswa. Dan yang terakhir, 9, pelajar perlu dibantu agar lebih matang dengan cara membantu mereka mengenal dan memahami sikap, peranan, dan emosi. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang terakhir. Kepada pemateri yang terakhir, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi yang ke-9 dan ke-10. Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Salamat Linguna Latai, Salam Sujud Karenam Malempang. Perkenalkan, nama saya Ketudi Purwanti, NIM 1800049. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip belajar psikomotorik. Prinsip belajar psikomotorik individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotorik mengandung aspek mental dan fisik. Berkenan dengan hal ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi dalam kemampuan dasar psikomotorik. Yang kedua, perkembangan psikomotorik anak tertentu terjadi tidak beraturan. Yang ketiga, struktur ragawi dan sistem syaraf individu membantu menentukan taraf penampilan psikomotorik. Yang keempat, melalui bermain dan aktivitas informasi para pelajar akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya lebih baik. Yang kelima, dengan kematangan fisik dan mental, kemampuan pelajar untuk memadukan dan memperhalus gerakannya akan lebih dapat diperkuat. Yang keenam, faktor-faktor lingkungan memberikan pengaruh terhadap cakupan penampilan psikomotorik individu. Penjelasan yang baik, demonstrasi, dan partisipasi aktif pelajar dapat menambah efisiensi belajar psikomotorik. Yang kedelapan, latihan yang mencangkup yang diberikan dalam rentang waktu tertentu memperkuat proses belajar psikomotorik. Yang kesembilan, tugas-tugas psikomotorik yang terlalu sukar bagi pelajar dapat menimbulkan frustasi atau keputusasaan dan kelelahan yang lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu materi yang ke-10, prinsip evaluasi. Jenis cakupan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan. Berkenan dengan evaluasi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu evaluasi memberikan arti pada proses belajar dan memberikan arah baru pada pelajar. Yang kedua, bila tujuan dikaitkan dengan evaluasi, maka peran evaluasi menjadi begitu penting bagi para pelajar. Yang ketiga,
latihan penilaian guru dapat mempengaruhi bagaimana pelajar terlibat dalam evaluasi dan belajar. Yang keempat, evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tujuan akan lebih mantap bila guru dan murid saling bertukar dan menerima pikiran, perasaan, dan pengamatan. Yang kelima, kekurangan atau ketidaklengkapan evaluasi dapat mengurangi kemampuan guru dalam melayani muridnya. Yang keenam, jika tekanan evaluasi guru diberikan terus-menerus terhadap penampilan siswa, pola ketergantungan, penghindaran, dan kekerasan akan berkembang. Yang ketujuh, kelompok teman sebaya berguna dalam evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sai. Presentasi dan pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, mohon maaf juga apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi. Terima kasih.